Selamat datang pada sesi pengenalan ASEAN Chartered Professional Accountant atau ASEAN CPA Register. Video ini disusun sebagai bentuk pengenalan ASEAN CPA Register bagi akuntan profesional di Indonesia. ASEAN CPA merupakan sertifikat pengakuan kesetaraan akuntan profesional ASEAN, sehingga memungkinkan bagi profesional akuntan Indonesia untuk bekerja di negara ASEAN. Terdapat 5 pilar untuk mendaftar menjadi ASEAN CPA yang terdiri dari 1. Kualifikasi pendidikan, 2. Sertifikasi, 3. Pengalaman kerja, 4. Continuing Professional Development atau PPL, dan 5. Etika. Pertama, kualifikasi pendidikan. Calon aplikan diharuskan memiliki gelar S1. Apabila calon aplikan berasal dari luar negeri, harus berasal dari program akuntansi yang telah diakui oleh pemerintah. Kedua, sertifikasi. Calon aplikan diharuskan memiliki sertifikat profesional akuntansi dari salah satu National Accountancy Bodies atau NAB di Indonesia, yaitu CA dari Ikatan Akuntan Indonesia, CPA dari Institut Akuntan Publik Indonesia, dan CPMA dari Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Ketiga, pengalaman kerja. Calon aplikan harus memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi sebanyak 3 tahun dalam 5 tahun. Keempat, CPD atau PPL. Calon aplikan harus mematuhi pendidikan profesional berkelanjutan dengan besaran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh masing-masing NAB. Kelima adalah etika. Syarat kelima mengharuskan semua akuntan profesional yang akan terdaftar di ASEAN CPA tidak melanggar kode etik profesional dan etika yang dibuktikan dengan surat keterangan atau Letter of Good Standing dari masing-masing NAB atau asosiasi. Dan yang terakhir, mengisi form aplikasi yang telah disediakan. Form tersebut dapat diunduh di website www.amci.or.id atau dapat langsung mendaftar ke masing-masing asosiasi terkait. Berikut tata kerja pemrosesan ASEAN CPA Register. Pertama-tama, calon aplikan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan ASEAN CPA Register kepada salah satu NAB atau asosiasi profesi yang terdaftar. Dalam hal ini, IAI untuk CA, IAPI untuk CPA, dan IAMI untuk CPMA. Kedua, NAB atau asosiasi profesi akan memverifikasi dokumen persyaratan tersebut dan apabila lengkap, secara periodik akan disampaikan kepada Accountancy Monitoring Indonesia atau AMCI. Ketiga, AMCI memiliki tugas untuk mengakses permohonan register ASEAN CPA dari masing-masing NAB melalui rapat anggota pengarah AMCI yang hasilnya memutuskan seseorang tersebut berhak mendapatkan register ASEAN CPA atau tidak. Selanjutnya, apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria, maka AMCI akan merekomendasikan kepada Sekretaris AKPAK untuk disirkulasi kepada setiap anggota AKPAK untuk diberikan approval, confer AKPA title, dan registration number yang tertuang dalam sertifikat ASEAN CPA Register. Setiap sertifikat ASEAN CPA akan ditandatangani dalam pertemuan AKPAK yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Dan di tahap akhir, sertifikat ASEAN CPA Register secara berjenjang akan disampaikan kepada pemohon yang pendistribusiannya disampaikan melalui NAB tempat pemohon tersebut mendaftar. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di website www.amci.or.id dan www.aseancpa.org. Selamat bergabung di masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN CPA, pengakuan kesetaraan profesional akuntan ASEAN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Anggita akan menemani Bapak dan Ibu dalam acara Wisuda CPME Angkatan ke-35 dan 36. Sabtu 23 September 2023. Telah hadir bersama kita secara daring yang terhormat Ibu Erawati, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Ketua Umum IAMI, Bapak Gatot Trihargo. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati Ketua Dewan CPME, Bapak Misbahul Munir, dan para anggota Dewan CPME. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Yang kami hormati Dewan Pengurus Pusat IAMI dan Wilayah, serta wisudawan baik yang hadir secara daring maupun luring. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmah sehatnya, kita semua dapat berkumpul pagi ini dalam acara Wisuda CPME Angkatan ke-35 dan 36. Untuk memulai acara pagi ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri secara daring, kami mohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin dimohon duduk kembali. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Umum Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Kepada Bapak Gatot Trihargo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Erawati, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan yang secara daring. Selamat pagi, Ibu. Para ketua dan anggota bidang pengurus pusat Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Ketua Dewan CPME, Bapak Misbahul Munir, serta anggota Dewan CPME, Pak Franky Jamin, Pak Sancoyo, Ibu Ana, Pak Hasan, serta Ibu dan Bapak yang ada di daring, Prof. Haji Suratman, Wakil Ketua Umum, Ibu Ersa, Ketua IAMI Jawa Barat,
dan Banten, serta ibu bapak sekalian yang para wisudawan yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya bahwa pada pagi hari ini tanggal 23 September 2023 kita bisa berkumpul di sini dan daring dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pertama kali setelah pandemi kita bisa mengadakan acara wisuda secara offline dan sekaligus secara online. Wisuda pada pagi hari ini ada 2, wisuda untuk angkatan ke-35 dan 36. Jadi untuk itu nanti kami ucapkan selamat kepada para wisudawan. Bagi kami adalah suatu kebanggaan ibu bapak semua lulus dalam ujian sertifikasi CPMA, dan kredensial CPMA sangat penting bagi ibu bapak sekalian di dalam menunjang tugas sehari-hari di tempat ibu dan bapak bekerja. Sekaligus ibu bapak juga mempunyai tanggung jawab moral dan etika bagaimana mempertahankan sertifikasi ini secara etika supaya profesi akuntan manajemen kita lebih maju lagi. Selain itu, sertifikasi CPMA ini juga secara setara nanti akan sama dengan kita mendaftar ke ASEAN CPA, jadi ibu bapak juga bisa lebih broad coverage-nya ke ASEAN. Jadi tanggung jawab ibu dan bapak akan besar, yang tentu saja menambah beban secara pribadi karena profesi akuntan publik, akuntan manajemen, dan profesi-profesi lain di bawah P2PK ini mempunyai tanggung jawab moral bagaimana kita bersama meningkatkan pengetahuan kita tentang akuntan manajemen khususnya di kita, sekaligus juga menjaga profesi kita supaya kita terutama adalah masalah integritas kita dan juga masalah kualitas hasil kita. Ya, tanggung jawab kita besar ke depan, tidak hanya sekedar menambah gelar CPMA, tapi sekaligus juga moral kita harus kita tingkatkan supaya orang melihat bahwa CPMA punya standar status yang berbeda. Tantangan ibu bapak sekalian ke depan lebih berat daripada hari ini, di mana dunia sudah terbuka dan ibu bapak juga terekspos tidak hanya di domestik tapi juga di luar negeri. Oleh karena itu harapan kami para wisudawan yang nanti akan diwisuda teruslah tetap belajar, sharing knowledge dengan kita semuanya. Setiap bulan kita ada forum akuntan manajemen dan ibu bapak seandainya ada pengetahuan yang bisa di-sharekan, kita share bersama-sama sehingga kualitas kita itu bisa terjaga dan bisa saling mengisi. Kita we are one gitu ya. Seperti Liverpool, we never walk alone gitu. Kita bersama-sama. Ya, kita harus bersama-sama dan kita harus bisa menjaga martabat kita yang mempunyai sertifikasi ini, juga sekaligus juga menjaga supaya profesi kita bisa berjalan dan baik dan bisa berkembang di masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Erawati, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan yang selalu membina kita dan profesi-profesi yang lain yang ada di bawah pembinaan Ibu. Ini luar biasa hands-on-nya. Jadi kita bersyukur kita punya pembina yang sangat care pada kita. Oleh karena itu bagaimana kita juga trade-in-nya, kita juga harus meningkatkan kualitas kita. Undang-undang Laporan Keuangan saya nanti akan diundangkan, maka profesi kita juga termasuk bagian di dalamnya. Oleh karena itu menjaga profesi itu is a must gitu. Tidak ada hal yang lain selain bagaimana kita meningkatkan profesi kita. Kami bangga dan Ibu Bapak sekalian, selamat kepada para wisudawan. Semoga wisudawan Ibu Bapak sekalian yang ada ini menambah PD kita dan sekaligus siap memberikan kontribusi yang berharga bagi perusahaan di tempat Ibu Bapak sekalian maupun pada
Indonesia pada umumnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Ketua Dewan CPMA, jajaran yang telah meneruskan para wisuda angkatan 35 dan 36. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita semua sukses membina kinerja dan profesi kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gatot Trihargo atas sambutannya. Selanjutnya adalah keynote speech dari Ibu Erawati, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gatot Trihargo selaku Ketua Umum IAMI, Dewan Pengurus IAMI, Dewan CPMA, serta Bapak dan Ibu wisudawan CPMA yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang pada hari ini kita diberi nikmat waktu dan kesehatan sehingga dapat hadir dalam momen bahagia, yaitu wisuda Certified Professional Management Accountant atau CPMA angkatan ke-35 dan 36. Saya merasa sangat terhormat dan senang bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian hari ini. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan atas prestasi yang luar biasa Anda dalam mendapatkan gelar CPMA. Saya percaya bahwa Anda telah bekerja keras dengan tekad dan dedikasi yang penuh dalam proses pembelajaran, mengikuti ujian sehingga akhirnya mendapatkan gelar CPMA. Saya yakin di balik kesuksesan Anda semua terdapat peran penting keluarga, teman, dan pendukung lain, dan dukungan moral dan emosional yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, profesi akuntan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan kestabilan keuangan di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi keuangan, profesi ini juga menyentuh berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Akuntan berperan penting dalam memastikan laporan keuangan yang disiapkan secara akurat dan mematuhi standar yang berlaku, sehingga menghasilkan transparansi dalam bisnis yang dapat menarik investasi dan mendukung kestabilan ekonomi negara. Baru-baru ini, dengan semakin meningkatnya fokus dunia kita pada isu keberlanjutan, akuntan juga berperan sentral dalam menghitung dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga mendukung terwujudnya praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kemudian akuntan juga sangat penting dalam mencegah terjadinya krisis keuangan melalui pengukuran resiko keuangan dan penyusunan strategi dalam memitigasinya. Akuntan manajemen sebagai salah satu profesi akuntansi tentunya juga memainkan peran penting dalam perekonomian dengan memberikan kontribusi yang berharga pada berbagai tingkat bisnis, organisasi, dan sektor ekonomi. Peran akuntan manajemen berfokus pada pengelolaan sumber daya finansial perusahaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan kinerja secara keseluruhan. Akuntan manajemen membantu perusahaan memahami sumber-sumber pendapatan dan biaya, mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan, mengembangkan strategi bisnis jangka panjang dan pendek, mengevaluasi kinerja produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan, serta memastikan perusahaan mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntan manajemen berperan dalam membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka, mengelola resiko, dan menjaga stabilitas ekonomi. Mereka membantu perusahaan untuk tetap kompetitif, inovatif,
dan berkelanjutan dalam perekonomian yang terus berubah. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam suasana yang penuh semangat ini, mari kita pertimbangkan sejenak apa arti dari gelar CPMA yang telah Bapak Ibu peroleh. Gelar ini adalah bukti dari kualifikasi tinggi dalam bidang akuntansi manajemen. Ini adalah hasil dari dedikasi, kerja keras, ketekunan yang ditanamkan dalam setiap langkah perjalanan Bapak Ibu sekalian. Hal ini merupakan pencapaian yang patut kita banggakan semuanya. Namun, seiring dengan prestasi ini, datanglah tanggung jawab yang besar. Sebagai CPMA, Bapak Ibu terikat dengan Kode Etik Akuntan Indonesia sebagai standar perilaku dalam menjalankan kegiatan profesional. Integritas sebagai prinsip dasar etika pertama mensyaratkan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas melibatkan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Bapak Ibu harus menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang merusak integritas serta kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dan pihak-pihak terkait. Objektivitas yang merupakan prinsip kedua berarti harus menerapkan pertimbangan profesional atau bisnis tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan maupun pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya. Akuntan manajemen harus menjaga kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dunia bisnis, akuntansi, dan teknologi telah berubah. Bapak Ibu dituntut untuk selalu beradaptasi dan belajar hal baru. Peningkatan pengetahuan serta keahlian profesional melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan merupakan suatu keniscayaan. Bapak Ibu juga disyaratkan untuk memenuhi dan melaporkan jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL sesuai dengan ketentuan. Prinsip keempat adalah kerahasiaan. Bapak Ibu sering memiliki akses ke informasi rahasia dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Maka harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak boleh mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin yang sah. Kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan sangat bergantung kepada kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kerahasiaan. Prinsip yang terakhir yaitu perilaku profesional. Bapak Ibu harus mematuhi semua regulasi, standar, dan etika yang berlaku dalam profesi akuntan manajemen. Prinsip perilaku profesional mendorong Bapak Ibu untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak citra profesi. Selain itu, juga harus menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai sosial yang baik dalam setiap tindakan. Perilaku profesional adalah cerminan dari karakter Bapak Ibu sekalian sebagai akuntan manajemen. Hadirin yang berbahagia, profesi akuntan manajemen adalah profesi yang sangat dinamis. Perubahan dalam dunia bisnis dan teknologi akan membawa tantangan-tantangan baru yang perlu dihadapi. Dalam dunia yang berubah dengan cepat ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya belajar dan beradaptasi. Tantangan masa depan antara lain terkait dengan sistem kecerdasan buatan dan teknologi blockchain, keamanan cyber, analisis big data, akses digital, serta perubahan iklim dan berkelanjutan. Dalam menghadapi semua tantangan ini, akuntan manajemen harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik dan integritas yang telah kita bahas sebelumnya. Bapak Ibu memiliki peran kunci dalam menjaga keuangan dan operasi perusahaan dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan persiapan yang tepat, adaptabilitas dan kreativitas, saya yakin
Bapak Ibu sekalian dapat menghadapi masa depan dengan keyakinan dan menjadikan diri sebagai agen perubahan yang positif dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Bapak Ibu sekalian dapat membantu perusahaan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua wisudawan hari ini. Anda telah mencapai hal besar dan masa depan Anda begitu cerah. Kami tentunya sangat bangga atas prestasi dan kami yakin bahwa Anda semua akan menjadi aset berharga dalam profesi akuntan manajemen. Saya ingin mengutip pesan Menteri Keuangan pada pembukaan Profesi Keuangan Expo tahun 2023 kemarin. Your professional responsibility is way beyond your salary. Anda sekalian sebagai profesi harus menjadikan nilai etika sebagai landasan utama dalam bertindak untuk mencapai the ultimate integrity yang tidak mengorbankan kepentingan besar untuk kebutuhan pribadi. Semoga Anda semua sukses dalam segala hal yang Anda lakukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erawati. Tanpa mengurangi rasa hormat, mengingat jadwal Ibu yang cukup padat, kami perkenankan apabila Ibu ingin meninggalkan acara, namun kami akan senang sekali apabila Ibu berkenan untuk tetap mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Baik, Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita akan melakukan prosesi wisuda CPME angkatan ke-35 dan 36. Kami mohon kesediaan Bapak Misbahul Munir dan Bapak Gatot Trihargo dapat naik ke atas panggung untuk menyerahkan sertifikat CPME. Kami akan memanggilkan satu persatu wisudawan untuk menerima sertifikat dan berfoto. Kami akan melakukan prosesi wisuda angkatan ke-35 yang hadir secara luring. Untuk yang pertama dengan nilai yang terbaik yaitu Yoga Putra Yudhistira, CPME. Kepada Bapak kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami akan panggilkan Ari Purwanti, CPME. Selanjutnya kami panggilkan Dewi Fitriani, CPME. Selanjutnya kami akan panggilkan Hasnidiah Kurniawati, CPME. Selanjutnya kami panggilkan Irham Zuhri Muhammad, CPME.
Selanjutnya kami panggilkan Khofifa CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Lufi Yuwana Mursrita CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Naila CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Revantino CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Rohmat Hidayat CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Tandit Nasal CPMA. Untuk selanjutnya wisudawan yang hadir secara daring, kami panggilkan Desiri Muntu CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Lutfi Feriski CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Maya Safira Rohman
CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Renata Amanda, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Riga Dominic Ponziani, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Rinu Amrita, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Tunggul Amisani Hartio, CPMA. Selanjutnya adalah angkatan ke-36. Kami akan melakukan prosesi wisuda angkatan ke-36 yang hadir di sini. Untuk yang pertama dengan nilai yang terbaik yaitu Agnes, CPMA. Kepada Ibu Agnes, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami panggilkan Nani Materina, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Nia Esti Wulansari, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Ragil Prasetyo, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Tan Hendy, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Teguh Yanto, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Yudi Riyandi Wicaksono, CPMA.
Untuk selanjutnya, wisudawan yang hadir secara daring, kami panggilkan Christina Beta Natalia, CPMA. Kami panggilkan selanjutnya Nofriandini Ermaningrum, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Stepanus Laimana, CPMA. Selanjutnya kami panggilkan Wahyu Firmandani, CPMA. Selanjutnya kami akan panggilkan Janisti Ayu, CPMA. Selanjutnya kita akan panggilkan Priance Nababan, CPMA. Selanjutnya kami akan panggilkan Muhammad Agung Setiawan, CPMA. Terima kasih kepada Bapak Gatot Trihargo dan Bapak Misbahul Munir untuk kembali ke tempatnya. Kami mohon kesediaan Bapak Yoga Yudhistira dapat naik ke atas panggung untuk membacakan fakta integritas, dan wisudawan dimohon berdiri di tempat dan mengikuti pembacaan fakta integritas. Kami ingatkan kepada para wisudawan untuk tidak lupa memakai PIN CPM. Fakta integritas. Saya, anggota profesi Institut Akuntan Manajemen Indonesia, pemegang gelar CPMA dengan itikat baik dan penuh kesadaran menyatakan: 1. Memenuhi kode etik akuntan Indonesia dan segala ketentuan yang dikeluarkan oleh asosiasi. 2. Tidak akan menerima, memberikan, atau menjanjikan untuk menerima atau memberikan hadiah atau imbalan berupa apapun dari atau kepada siapapun juga, yang diketahui atau patut diduga berpengaruh terhadap independensi. 3. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat, asosiasi, dan atau negara. 4.
4. Senantiasa bersikap jujur, menjaga integritas, kode etik, dan memelihara keahlian profesional. 5. Tidak akan melakukan perbuatan, tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi akuntan manajemen. 6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh IAMI dan atau regulator. Terima kasih kepada Bapak Yoga Yudhistira. Wisudawan kami mohon duduk kembali. Kepada Bapak Misbahul Munir, kami mohon dapat naik ke atas panggung untuk memberikan closing remarks. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gatot yang saya hormati sebagai Ketua IAMI, Bapak dan Ibu-Ibu DPN IAMI, teman-teman yang sangat luar biasa, khususnya Pak Franky Jamin, di Pak Sancoyo, Pak Hasan, Bu. Nah ini hilang ini. Bu Ana. Bu Ana. Di DPN ada Pak Aji dan DPN ada Bu Ersa, gitu kan. Dan teman-teman dari perwakilan IAMI di daerah dari Cilegon nih Pak ya. Oh di Banten ya. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sangat luar biasa, sehingga CPME terus berjalan dan semakin established karena peran Bapak Ibu serta kepercayaan dari masyarakat dunia profesi khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dibisikin panitia untuk sedikit memberikan ya bukan nasihat ya, tetapi pengingat saja saya kira ya, bahwa kalau saya melihat akuntan manajemen itu seperti navigator di kapal yang sedang berlayar. Nah, seorang navigator itu harus mampu memberikan informasi kepada kapten mengenai posisi kapal itu sekarang udah di mana. Kemudian perjalanan untuk mencapai tujuan, destination-nya itu kira-kira berapa lama lagi, berapa jauh lagi, dan apa saja kira-kira yang akan dihadapi. Apakah itu akan terjadi badai, apakah itu terjadi gelombang, apakah itu ada iceberg yang menghancurkan Titanic, ya, dan lain sebagainya. Itu yang harus diberikan informasi, disajikan informasi oleh akuntan manajemen, sehingga perusahaan atau kapal itu akan bisa selamat. Selama ini kita, dunia akuntansi khususnya di akuntan manajemen selalu berpikirnya lingkupnya kepada bisnis, keuangan, ekonomi, ya, pada saat melaksanakan pekerjaan. Tetapi ada satu faktor yang selama ini banyak mungkin kita tidak aware. Bukan hanya teman-teman di dunia bisnis, tapi juga even di pengelola pemerintah dan pemerintahan. Yaitu terjadinya perubahan geopolitik dan geostrategi yang sangat luar biasa. Selama ini mungkin kita tidak aware, kita juga tidak tidak peduli, quote and quote, bahwa sesungguhnya kehidupan kita, kehidupan berbangsa bernegara, kehidupan perusahaan, kehidupan bisnis, itu sangat amat dipengaruhi oleh perubahan dari geopolitik. Ya. Dan kita menganggap bahwa perubahan geopolitik itu hanya related dengan masalah teritori, masalah keamanan. Tapi sesungguhnya perubahan geopolitik dan geostrategi itu akan sangat berpengaruh kepada perusahaan.
perubahan di dalam kepemimpinan suatu negara itu pasti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan langsung atau tidak langsung, lambat atau cepat akan berpengaruh pada perusahaan. Tadi pagi saya sempat lihat di Sindo Online kalau nggak salah itu dikatakan akibat dari perang Ukraina dan Rusia itu terdampak kepada 7 perusahaan besar di dunia. Saya tulis nggak ya? Nggak ada, di sini, lupa. Dan yang mengejutkan juga di dalam laporan tersebut bahwa even perusahaan makanan ya, seperti Harvest itu mengalami persoalan yang cukup perlu mendapat perhatian karena ternyata bahan bakunya banyak diimpor dari wilayah-wilayah yang terdampak. Nah ini yang sering kita lupa, kita seringkali hanya berkutat dengan masalah finansial, masalah ekonomi, masalah akuntansi, even kadang-kadang akuntan terjebak kepada emphasize more pada laporan pertanggungjawaban segala macam. Tapi sebenarnya peran dari akuntan manajemen yang sangat penting khususnya untuk dewasa ini sekarang ini, di mana kita mengalami perubahan sangat luar biasa. Sebelumnya itu kita kenal dengan istilah VUCA, ya kan? Volatile, uncertain, ya kan? Complex and ambigu, gitu ya. Itu istilah yang diperkenalkan oleh militer Amerika. Dan kini diintroduce lagi yang baru, walaupun secara substansinya more or less sama, yaitu yang istilahnya tuna. Nah, kalau tuna itu saya teringat pada saat saya masih dinas di Papua, itu hampir seminggu paling enggak 3 kali saya beli tuna. Karena umumnya pada saat itu di Jayapura, ya teman-teman pegawai, karyawan, yang laki-laki yang belanja ke pasar. Jadi karena kompleks perkantoran dengan pasar itu cukup dekat, sementara transportasi kan belum cukup baik. Ya, sehingga bapak-bapaknya yang biasa ke pasar. Dan saya biasanya memberi ikan tuna yang baru datang dari laut dengan sangat segar dan rasanya itu susah saya dapat kalau di Jakarta. Tetapi tuna di sini adalah sama dengan subsunan dengan VUCA, yaitu turbulence, uncertain, ya, novel, and ambigu. Ya. Jadi justru menghadapi perubahan atau turbulensi yang sangat uncertain and also sangat ambigu ini, ya, perusahaan sebenarnya dituntut untuk selalu berkreasi, melakukan inovasi-inovasi, bukan hanya sekedar untuk untuk mereka bisa sustain atau survive, tetapi juga harus bisa menangkap peluang-peluang yang sebenarnya itu muncul di perubahan-perubahan. Kita sekarang melihat bahwa nilai-nilai budaya, even makanan, gitu kan, asing sudah penetrate yang tidak bisa lagi kita halangi ke dalam kamar-kamar anak-anak kita, sehingga katakanlah gaya hidup anak-anak kita sudah bergeser. Mungkin mereka sudah tidak tahu lagi makanan-makanan tradisional, tradisionalnya, gitu kan, karena sudah terpengaruh dengan makanan-makanan seperti kimchi dan lain sebagainya. Saya sendiri tidak terlalu familiar dengan makanan-makanan itu. Nah, ini sesungguhnya akan menimbulkan peluang-peluang. Di samping juga tentunya akan jadi ancaman bagi perusahaan tertentu. Nah, hal-hal perubahan seperti ini yang perlu juga diperhatikan, menjadi awareness dari teman-teman sekalian, kita semua, ya. Karena itu akan menentukan sustainability dari perusahaan. Oleh karena itu pesan saya adalah CPMA ini adalah bentuk pengakuan profesi, ya, yaitu IAMI, kepada teman-teman semua yang baru saja diwisuda, karena teman-teman sudah lulus dalam ujian CPMA.
Tetapi recognition yang sesungguhnya sebenarnya adalah bagaimana teman-teman nanti akan berperan, berkontribusi kepada perusahaan di mana tempat teman-teman bekerja. Nah, oleh karena itu, updating mengenai ilmu, ya, kepekaan kita terhadap perubahan, itu harus terus kita asah, ya. Terutama terutama pada saat kita diundang-undang di dalam forum-forum diskusi atau undang-undangan yang diberikan oleh IAMI, yaitu dengan forum group discussion dan lain sebagainya, bagian dari kewajiban teman-teman untuk memenuhi SKP tertentu per tahun, ya. Nah, CPME bukan akhirnya, bukan akhir segalanya. CPME bukan menjadi kebanggaan satu-satunya, tetapi yang lebih perlu Anda bangun kebanggaan itu dari kontribusi positif yang signifikan Anda kepada perusahaan tempat Anda bekerja dan kepada lingkungan. Terakhir saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil mendapatkan sertifikat CPME dan penentuan kelulusan teman-teman sekalian. Kalau boleh saya share sedikit, itu terkait dengan prosesnya itu cukup komplikated. Kadang-kadang kita harus berdebat antara satu dewan standar dengan dewan standar yang lain. Jadi prosesnya cukup ketat dan Anda boleh berbangga dengan proses itu. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan itu akan menjadi batu loncatan karir Anda yang lebih cemerlang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Misbahul Munir. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kepada anggota Dewan CPME, Prof. Aji Suratman, Bapak Franky Jamin, Bapak Muhammad Hasan, Ibu Kristina Juliana, dan Bapak Sancoyo Antarikso, naik ke atas panggung untuk dilakukan foto bersama. Berada di atas panggung. Wisudawan angkatan ke-35 untuk maju ke depan dan foto bersama.
36 kami mohon untuk maju dalam foto bersama. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami persilahkan kembali ke tempatnya. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi prosesi wisuda CPME angkatan ke-35 dan 36. Semoga sukses menyertai Bapak dan Ibu. Kita memasuki acara terakhir yaitu sharing session yang akan dibawakan oleh Prof. Aji Suratman dan Bapak Andi Imanuddin. Kepada Bapak kami persilahkan. Prof. Aji Suratman dan Bapak Andi Imanuddin adalah ketua dan anggota Komite Etika IANAK yang akan menyampaikan kode etik akuntan digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya untuk kita semua. Mohon izin, saya ditugaskan oleh Pak Gatot untuk menyampaikan 1 lembar, 2 lembar, nanti Mas Andi yang paling banyak. Saya ikut tim dari Pak Gatot ini ditugaskan tim teknis bersama IAI, IANI, IAPI. Mulai dari awal sampai sekarang saya ikut tim teknis dan tim strategis, baru lapor kepada ketua asosiasi. Yang pertama, izinkan saya memimpin doa nih. Doa dibawakan secara Islam, bagi yang beragama lain bisa ikut mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin, wa mahwaikafi masyidah ya rabbal alamin. Allahumma firli taubatan naswa qabal maut. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Allahumma yasuka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wa tuqabbal. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami ilmu yang banyak yang bermanfaat, rezeki yang banyak yang halal, amalan yang banyak yang dapat diterima. Ya Allah ya Rabbi, pagi hari ini teman-teman wisudawan daripada CPME, mudah-mudahan sertifikat ini menambah kepercayaan dari pemegang CPME dan bermanfaat untuk semuanya. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami kesehatan jasmani rohani. Ya Allah ya Rabbi, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma yasaka husnul khotimah, masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kode etik akuntan di bisnis. Nah, ini ada foto saya mewakili Pak Gatot. Ya. Nah, ini pertama dari Kementerian Keuangan P2PK menginisiasi ada kode etik untuk akuntan Indonesia. Sebelumnya adalah kode etik itu untuk IAPI sendiri, akuntan pabrik maupun untuk akuntan yang lain. Kemudian beliau kepingin ada kode etik akuntan Indonesia. Ini foto bersama.
Kebetulan Pak Gatot sibuk, saya mewakili. Ya. Ini dari Ketua Asosiasi dari IAI, Prof. Mardiasmo, kemudian ada dari Pak Tarko, saat itu IAPI, ya, Ketua Umum IAPI. Mohon izin Pak Gatot, saya mewakili Pak Gatot, saat itu Pak Gatot masih aktif di Deputi Menteri, jadi sibuk sekali. Nah, ini adalah cikal bakal adanya kode etik akuntan Indonesia. Jadi, merefer dari ISB sama IFAC sama. Kita masuk di akuntan dunia. Jadi kalau Oke Mbak, lanjut ya. Ini bagian 1, kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Tadi dari Kementerian Keuangan, P2PK, beliau sudah menjelaskan pada saat pidato panjang lebar. Ya. Tadi semua saya bisik-bisik sama Pak Gatot. Pak Gatot, ini kode etik kita nih diberikan sambutan kepada kita. Terima kasih. Jadi saya nggak panjang lebar, Mas Andi juga nggak panjang lebar nanti. Jadi bagian 1 kepatuhan terhadap kode etik, bagian 2 akuntan yang bekerja di bisnis, akuntan berpraktek yang melayani publik, bagian 4 untuk standar independen. Kita nanti membahas cuman di bagian 2. Lanjut Mbak. Oke. Nah, ini yang panjang lebar saya. Menurut Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang BUMN 19 tahun 2003, Undang-Undang Pasar Modal, saya juga dulu ikut di tim sini dengan Pak Putu Arisute, Pak, dari Bapepam dulu, Undang-Undang nomor 8 95 tentang pasar modal. Saat itu saya jadi direktur perusahaan terbuka. Nah, ini permasalahan yang ada dari dulu sampai sekarang. Ya. 1, tekanan owner agar direksi sebagai agent, ini agency theory dari Jensen sama Meckling 1976, itu menekan direksi agar kinerja keuangannya bagus terus, naik terus. Ya. Kemudian kita kembangkan sejak 2000, itu ada balance scorecard. Kinerja keuangan hanya 50%, sedang kinerja yang lain 50%. Yaitu kinerja masalah pasar, customer, ada kinerja masalah perspektif, bisnis proses, ada kinerja masalah sumber daya manusia. Ya. Jadi internal yang ada di perusahaan. Jadi kita rubah, tadinya kinerja itu hanya kinerja keuangan, sekarang kinerja itu sudah kinerja keuangan plus, ya, dengan balance scorecard. Ini ditekan terus nih, ditekan terus. Kemudian direksi owner, itu owner nekan direksi, direksi nekan divisi akuntansi yang punya gelar CPMA. Ditekan, coba buatin laba, kinerja laba naik terus. Apalagi perusahaan TBK. Nanti kalau nggak naik terus, akan turun harganya. Kalau harga turun, harga saham turun, maka investor akan jual. Ya. Kebetulan saya pernah jadi wakil ketua umum Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia, ya 10 tahun. Jadi terus-menerus ditekan, ada tekanan. Tadi juga sudah disampaikan oleh petinggi kita, P2PK. Ya. Lanjut Mbak. Penerapan kerangka kerja konseptual. 1, mengidentifikasi ancaman. Ancaman tadi dari atasan, ya, ke bawah untuk akuntan sektor bisnis, akuntan manajemen. Ya. Ada tekanan bikin laba terus. Ya. Nah,
labanya nggak boleh turun, kalau bisa naik. Ini pengalaman kami juga direktur di BUMN sama. Saya punya pengalaman di direktur perusahaan terbuka dan BUMN. Ya, jadi ini mesti hati-hati. Kemudian yang kedua, mengevaluasi ancaman. Ancamannya nggak berat nggak nih? Ya, kalau nggak berat jalan, ya nggak berat jalan. Saya pernah jadi kepala divisi keuangan, treasury, kepala divisi akuntansi, direksi dengan garuk-garuk dirut manggil kita, Cik, tolong Cik, jangan labanya turun dibandingkan tahun lalu. Karena kita perusahaan asuransi gitu kan, ada asuransi jiwa. Itu yang namanya aktuaria. Aktuaria itu ada dua, aktuaris dalam perusahaan, ada aktuaris luar perusahaan. Atur tuh sama mereka. Nah, ini tekanan. Nah, pertanyaan Anda ke saya, Pak Haji, mau nggak nerima tekanan itu? Kalau nggak mau, di-stopin, Mas. Ya, dia terpaksa harus mau ya. Begitu saya mau, saya jadilah direktur perusahaan terbuka. Yang tiga, mengatasi ancaman seperti itu. Ya, yang penting wajar batasannya. Kita akuntan, ada yang non akuntan. Akuntan itu batasannya wajar atau tidak. Kalau nggak wajar lagi ya terpaksa harus pindah. Ya, lanjut, Mbak. Kategori ancaman. Ancaman kepentingan pribadi. Ada ancaman telaah pribadi. Ada ancaman advokasi. Ada ancaman kedekatan. Ada ancaman intimidasi. Ya. Ada teman saya, adik kelas, bimbingan saya, jadi direktur pengawasan Bank Indonesia. Dulu deputinya adalah teman saya, pengurus IAI, wakil bendara IAI, Ibu Fajriah. Telepon saya, Pak Haji, karena saya saat itu jadi wakil sekjen, Pak Gatot, ini sekalian ngomong ada ancaman. Ditekan oleh Gubernur BI untuk bantu masalah kasus Bank Senturi. Dia nggak mau. Bu Fajriah telepon saya karena sangat dekat. Pak Haji, tolong itu adik kelasmu, anak buahmu, ya, namanya Jainal Abidin, itu harus ngikutin disposisi rapat gubernur BI. Dia nggak mau. Akhirnya saya telepon. Ada resiko. Kalau kamu nggak mau tanda tangan itu, nggak mau ngerjakan perintah daripada itu, ya, atasan, resiko satu adalah di-stopin. Diganti. Itu resiko satu. Jadi nggak mau pergi tapi tetap jalanin. Ini lapor Pak Gatot nih sekalian, ya, untuk informasi aja. Jainal Abidin di-stopin sampai sekarang pensiun dini. Ketemu Bu Fajriah terakhir, ada teman direktur Pertamina mantu, saya datang, Bu Fajriah belum jadi tersangka. Kemudian seminggu sudah jadi tersangka, sakit stroke. Ya, sakit stroke. Ini yang ikut follow atau tidak follow. Ya, Jainal Abidin stroke, saya dorong di rumah sakit MMC. Nah, ini cerita yang ini seperti itu risiko-risiko yang ada. Lanjut, Mbak. Kasus Bank Senturi, direktur pengawasan namanya Jainal Abidin. Ya, atasannya deputi pengawasan BI namanya Ibu Fajriah almarhumah. Mudah-mudahan masuk surga, ya. Amin. Udah lanjut, Mbak. Hasil pekerjaan akuntan profesional di bisnis dapat dijadikan acuan. Nah, investor, kreditor, pemberi kerja, pemerintah, masyarakat umum, komunitas. Saya yakin semua udah paham. Saya nggak akan jelasin satu per satu. Berikutnya, Mbak. Nah, bagian 2 ini hanya 2 poin aja saya, Mas. Nanti lanjutin ya, Mas. Oke, Mbak. Nah, akuntan bekerja di bisnis.
Akuntan bekerja di bisnis. Definisinya kalau di bisnis itu bukan jadi external auditor, itu ya, di bisnis. Ada karena kami punya kampus, yaitu di IAI, dosen-dosen tanya, kami masuk mana nih? Dosen pun masuk di sektor bisnis, ya, sektor bisnis. Dulu akuntan manajemen, ya, sekarang akuntan sektor bisnis, ya Mas ya, lebih keren gitu. Sebelum ini Mbak, udah lanjutin Mbak, semua udah paham. Ini situasi yang memunculkan benturan kepentingan. Jadi seksi 210 banyak benturan-benturan. Kita diskusi cukup panjang lebar dulu dengan Pak Tarko. Kalau di luar negeri itu nggak ada keluarga semenda. Di dalam negeri ada keluarga semenda. Sehingga dari tim teknis ada 5 butir yang harus dibawa ke tim strategis. Saat itu di Kementerian Keuangan, ya Mas, diputuskan di sana. Jadi beda kita kalau kita mengadopsi 100% dari luar negeri tadi, ya, kode etik akuntan dunia dari IFAC, ternyata ada beda budaya. Di sana nggak dikenal namanya keluarga semenda, ya. Di kita ada, gimana nih treatmentnya? Akhirnya diputuskan juga keluarga semenda jadi acuan tambahan, ya, diperhatikan. Kalau keluarga semenda itu mertua, saudara ipar, ya, saudara ipar, keluarga dan lain sebagainya cukup banyak. Kalau di luar negeri nggak dikenal. Ini beda sedikit yang saya sampaikan, ya. Contoh situasi yang memunculkan benturan kepentingan. Kalau yang lain cukup paham, yang kemarin diskusi di 5 poin itu adalah keluarga semenda. Lanjut, Pak. Penyusunan dan penyajian informasi, saya pikir semua tahu tadi ada Undang-Undang 40, ya, 2007 tentang PT, ada Undang-Undang BUMN 19 2003, tentang BUMN, ada Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 dan undang-undang lain, bahwa semua perusahaan itu harus menyusun laporan keuangan yang dasarnya adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebelum menjadi dasar untuk rapat umum pemegang saham. Pertanggungjawaban sebagai konsep dari Grand Theory, Agency Theory. Saya pikir cukup Mas, saya 220, mohon izin saya dibantu oleh anak-anak muda. Ini mimpi saya, yang tua-tua seperti kita ini pelan-pelan lah, ya, yang muda-muda seperti Anda. Sekali lagi selamat untuk penerima sertifikasi daripada CPMA. Sekarang ini pendidikan formal agak berkurang peranannya, tapi pendidikan sertifikasi sangat dibutuhkan, ya, untuk persaingan dalam negeri maupun persaingan global. Mohon maaf kalau ada yang berkenan, yang tidak berkenan maaf, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aji. Saya akan lanjutkan ya. Kedengaran suaranya ya? Prof. Aji, Bapak Ibu sekalian, izin saya berdiri ya. Oke. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan yang atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepada Ketua IAMI, Ketua Umum IAMI, kepada Ketua Dewan CPMA, kepada seluruh Wakil Ketua Umum
DPP IAMI, kepada Dewan CPMA, dan juga kepada IAMI wilayah, Ketua IAMI wilayah, yang mana sekarang untuk IAMI sudah mempunyai 2 wilayah ya, IAMI wilayah itu dari Jawa Barat, diwakilkan oleh Pak Rudi ya, dan juga untuk Banten diwakilkan dengan Pak siapa? Oke, Pak Suryanto. Terima kasih ya, dan kepada para wisudawan dan juga pada semua wisudawan yang angkatan 35 dan juga 36, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat bergabung menjadi anggota IAMI dan mendapatkan gelar CPMA ya. Gelar ini memang sangat bagus sekali ya, karena memang sekarang CPMA kita pertama ya, terkait dengan kode etik kita juga sama ya, mungkin bisa dibilang sejajar dengan IAPI yang mendapatkan gelar CPA, akuntan publik, maupun juga untuk Petra Accountant ya dari IAI. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk membuat dan menyusun suatu kode etik ya, kode etik akuntan Indonesia ya. Dari beberapa tahun yang lalu tadi sudah ada historis yang dijelaskan oleh Profesor Aji ya, bahwa dari pertama kali diminta oleh ketua dari P2PK, Pak Firmansyah yang dulu, dan kita berkolaborasi dengan 2 asosiasi IAI dan IAPI, dan kemudian juga dibantu oleh P2PK awalnya. Tetapi ke depan ini memang kita sudah mulai mandiri ya, kita bekerjasama dan berkolaborasi dengan tim kode etik IAPI maupun IAI untuk melakukan terus revisi kode etik akuntan Indonesia. Sehingga kita diharapkan ke depannya ini tetap kita bisa mengikuti perubahan yang ada ya. Untuk tahun 2024 juga kita masih in progress. Kita akan ada lagi revisi kode etik akuntan Indonesia. Tetapi memang kalau di kode etik akuntan Indonesia dibagi 4 bab ya. Kalau kita bicara bab pertama berarti terkait dengan prinsip dari etika. Yang bab kedua lebih banyak. Kalau misalnya kita IAMI berarti kita akuntan manajemen. Banyak sekali menggunakan bab yang kedua ini untuk akuntan yang bekerja di bisnis. Ada beberapa tadi seksi-seksi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Haji. Sebenarnya banyak juga kasus-kasus yang sudah sangat detail juga dijelaskan oleh Prof. Haji. Nah, tetapi memang kita akan usahakan ya ke depannya dari Asosiasi IAMI, kita akan terus sosialisasi kode etik akuntan Indonesia ya. Diharapkan minimal ya kita bisa setahun sekali kita update kepada anggota semuanya. Sehingga anggota IAMI memahami ya, dan bisa menerapkan juga kode etik akuntan Indonesia ini. Karena tidak hanya kita diharapkan mempunyai technical skill atau kompetensi yang tinggi, tapi kita juga harus bisa menerapkan kode etik ya. Kalau tanpa dengan menerapkan kode etik ya nanti takutnya kebablasan ya. Oke. Untuk bab yang berikutnya, bab 3 itu sebenarnya IAMI juga sebagai akuntan manajemen bisa masuk ya kalau melayani publik. Tapi bab 3 ini banyak digunakan oleh akuntan berpraktek, AB ya, yang selama ini sudah banyak terkenal ya, KJA, kantor jasa akuntan. Tapi dari sisi akuntan manajemen, selama kita untuk melayani publik, kita ada kode etiknya untuk bab ketiga. Untuk bab keempat itu ada 2 ya, ada terkait dengan fungsi assurance dari akuntan publik maupun non-assurance. Seperti misalnya kita membantu ya jasa-jasa terkait dengan akuntansi dan finance yang lain tanpa ada unsur pemeriksaan. Ini juga bisa KJA maupun kita juga dari sisi akuntan manajemen kalau ingin melayani publik bisa memberikan jasa tersebut. Nah, semuanya diatur. Ya, jadi kita harus memahami kode etik ya akuntan Indonesia ya, yang kita sangat berharap juga ke depannya untuk pelaporan keuangan lebih ditekankan ya untuk kode etik akuntan Indonesia, sehingga tidak hanya ditekankan dari sisi kompetensi harus akuntan yang profesional, tetapi juga harus mematuhi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia, sehingga balance antara kompetensi maupun dari sisi moral kita ya, sehingga nggak dalam rangka menghadapi semua tekanan yang kita terima pada saat bekerja di organisasi tempat kita bekerja, kita sudah ada panduan ya yang bisa kita ikuti. Nah, memang karena di awal kita summary ya untuk yang sosialisasi atau pengenalan yang kode etik sekarang, kita nggak spesifik memberikan contoh kasus-kasus setiap seksi, tapi nanti next ke depannya kita akan schedulekan
terkait dengan forum akuntan manajemen, kita akan spesifik bahas lebih detail lagi terkait dengan kode etik. Oke, mungkin kita akan lanjut ke seksi 230. Seksi 230 ini diharapkan akuntan ya dapat bertindak dengan keahlian yang memadai. Ya, misal pada saat di dalam organisasi tempat kita bekerja, banyak sekali kan kita mendapatkan project-project atau ada corporate action ya, yang mana pasti kalau manajemen ya, high level manajemen atau direksi akan memilih akuntan-akuntan yang profesional, yang kompeten ya, sehingga bisa mempermudah, mempercepat dan meningkatkan hasilnya menjadi lebih baik ya dibandingkan mendelegasikan ke akuntan yang tidak profesional. Ini yang harus kita hati-hati. Misalnya contohnya untuk bertindak dengan keahlian memadai, kita ada diatur di aspek prinsip kompetensi dan kehati-hatian ya. Jadi apabila kita menghadapi keadaan yang pertama, kita diberikan proyek yang tidak visible, ya istilahnya mission impossible ya, MIP project, karena memang dari sisi kebutuhan sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan ini memang di awal juga tidak terplanning dengan baik ya, sehingga ada proyek yang harus diselesaikan dengan waktu yang sangat cepat sekali. Nah ini juga kita harus concern mengenai kode etik. Terus ada juga keadaan di mana informasi yang kita terima tidak lengkap. Ya, dalam melakukan pekerjaan kita harus bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan komprehensif dan kita harus paham dulu ya apa yang harus kita kerjakan, informasi apa yang harus kita terima sehingga nanti hasilnya juga optimal. Dan ketiga, contohnya adalah terkait dengan pelatihan, pengalaman, atau juga pendidikan ya. Kita tidak memadai. Jangan sampai ya, kalau misalnya kompetensi kita adalah background-nya accounting atau akuntan, kita disuruh mengimplementasikan suatu sistem ERP misalnya, yang mana ini kalau nggak ada pengalaman kita terkait dengan project management maupun sistem yang terintegrasi, kita akan kebablasan ya. Walaupun dibantu juga oleh tim IT ya, tapi di sini kita perlu ya kita mengakui kalau memang dari sisi kompetensi kita ada weakness yang perlu kita improve, sehingga kita perlu kolaborasi. Ya, mungkin solusinya itu ya, kita kolaborasi. Dan terakhir, sumber daya yang tidak cukup. Sebagai akuntan kita juga harus menganalisa jika suatu pekerjaan yang diberikan kepada akuntan ya tanpa ada resource yang membantu kita dan tidak visible dari sisi waktu, kita harus mengungkapkan ya, membicarakan dan mendiskusikan dengan manajemen atau direksi terkait dengan limitation yang kita hadapi. Semoga juga dari direksi juga bisa open mind ya, bisa bantu, karena juga tujuan dari kita mengungkapkan ini adalah untuk meningkatkan hasil ya dari pekerjaan yang akan kita laksanakan. Oke, next untuk seksi berikutnya. Tolong diingatkan kalau waktunya sudah habis ya. Oke. Untuk seksi 240 terkait dengan kepentingan keuangan, kompensasi dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Ya ini sering juga kita alami, akuntan tidak boleh manipulate informasi dalam laporan keuangan atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keuangan pihak lain. Ya, informasi yang sifatnya konfidensial di dalam suatu perusahaan tempat kita bekerja tidak boleh di-share juga ya, karena ada prinsip kehati-hatian. Ya, jadi harus ada proses untuk otorisasinya ya kalau informasinya mau kita share ke pihak luar ya. Dan kita juga nggak bisa serta-merta memanipulate laporan yang akan kita berikan ya, baik untuk internal, laporan manajemen operation mungkin ya untuk internal kita, untuk manajemen, maupun untuk eksternal ya, kita nggak boleh manipulate dengan berbagai pertimbangan yang mau tax planning dan yang lain-lain. Oke, terus keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi yang terkait dengan akuntan ya, terhadap prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Contohnya, kita ada peluang ya, atau ada suatu motif untuk memanipulate informasi yang sensitif terhadap harga. Kita ada kepentingan di sini, sehingga dari sisi pricing, dari sisi standar cost bisa disesuaikan, itu nggak boleh. Terus ada kepentingan langsung juga terkait dengan keuangan di organisasi tempatnya bekerja, terus terkait dengan bonus ya, kita juga mungkin ada beberapa case yang kita alami, mungkin juga enggak ya.
Kalau udah terkait dengan bonus, kecenderungannya adalah meningkatkan laba. Meningkatkan laba ini juga harus hati-hati sekali ya, karena memang akuntan yang profesional yang harus mematuhi kode etik akuntan, nggak semuanya juga di level high level, ada juga di middle. Ya, masalahnya adalah kalau misalnya high levelnya itu tidak profesional, dia tidak menerapkan kode etik. Akuntan yang profesional yang di level middle ini kesulitan karena kan dia harus mematuhi kode etik. Nah, ini dilema juga. Jadi perlu sekali ya. Semoga kedepannya untuk yang sedang digodok sekarang terkait dengan pelaporan keuangan bisa mengakomodir ini semua. Jadi percuma juga akuntan profesional di level middle kalau ditekan harus seperti apa? Apakah opsi terakhir kita gunakan? Kita langsung resign atau bagaimana? Nggak mungkin. Kita akan bertahap ya, ada tahapannya. Misalnya, kita discuss juga dengan tim tata kelola perusahaan. Contohnya internal audit, ada WBS system di situ, atau kita discuss dengan atasan kita. Kalau sudah mentok, kita naikkan lagi eskalasi. Ya, walaupun ujung-ujungnya juga kita bisa gunakan asosiasi ya. Asosiasi di sini ada ketua langsung komite etika, Prof. Aji bisa konsultasi juga. Biar nanti decision yang dihasilkan ya bisa mitigasi semua risiko yang ada. Terus ada juga di sini kita terkait dengan ini ya, opsi saham, terus terkait juga insentif bagaimana mencapai target kinerja dan yang lain-lain. Oke, next berikutnya. Bujukan. Banyak nih kita alami bujukan. Nah, bujukan ini definisinya adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak harus dengan intensi untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Ya, bujukan ini bisa dalam bentuk hadiah, keramat tamahan, hiburan, sumbangan sosial politik, tawaran tidak pantas, pemberian kerja, dan perlakuan hak secara istimewa. Ya, kita lihat ada bujukan yang dilarang atau tidak dilarang, terus terkait dengan anggota keluarga ya. Contohnya adalah bujukan yang ditawarkan kepada atau diberikan oleh anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Ini sulit sekali. Ya mungkin kita akuntan yang bekerja di perusahaan swasta atau di pemerintah, kita juga kan pasti punya keluarga ya. Nggak mungkin juga kita hidup sendiri, pasti ada keluarga. Dalam proses akuntan itu mempunyai keluarga dekat maupun bisa dibilang keluarga inti, ya pasti ada keterkaitan ya dalam decision making yang akan dihasilkan oleh akuntan. Misalnya dalam proses tender, ya akuntan merupakan salah satu anggota tender, karena nggak mungkin tender dilakukan oleh procurement sendiri, nggak ada cross check ya, nggak ada segregation of duty, kepentingan, ada istilahnya kontrolnya kurang. Mungkin akuntan dilibatkan sebagai salah satu anggota tender ya, tim komite tender. Di sini pada saat ada suatu proyek tertentu, ada proses pengadaan yang jumlahnya signifikan, ternyata akuntan juga mempunyai teman, relasi, atau keluarga dekat yang ingin ikut proses tender. Nah, ya ini memang kita harus benar-benar hati-hati sekali ya, karena di sini diatur ya, kalau misalnya kita bisa. Karena di dalam proses tender ini yang paling penting adalah informasi. Ya, karena kan proses tender yang manual maupun yang terintegrasi, informasinya itu penting, apalagi untuk harga yang terakhir. Nah, ini yang harus dimitigate ya. Salah satunya adalah memang kita yakinkan semua vendor-vendor yang ikut di tender itu nggak ada conflict of interest. Itu penting sekali dengan komite tendernya. Ya, dan semua informasi itu harus diatur dan mengikuti suatu prosedur atau kebijakan tender yang standar ya, best practice. Nah, perusahaan yang punya tata kelola yang bagus sudah menerapkan ini, tetapi memang akuntannya sendiri tidak boleh terlibat ya, yang terlibat untuk memenuhi kepentingan pribadinya, karena semua sistem prosedur kebijakan yang bagus kalau dari sisi kitanya sebagai akuntan yang profesional tidak menerapkan kode etik itu bisa dijebol lah istilahnya, karena mungkin ya ada kita juga akuntan mungkin lebih banyak inovasi, lebih banyak relasi, ini yang bahaya sekali. Nah, bujukan itu ada yang dilarang ya dalam peraturan perundang-undangan kalau terkait dengan penyuapan dan korupsi. Ya, bujukan yang tidak larang ya itu selama tidak material ya,
dan tidak ada konflik of interest, ya, dan tidak independensi dari kita juga terjaga, saya rasa itu bisa dimitigasi level ancamannya. Ya. Tidak mungkin juga kalau misalnya kita mendapatkan ya seolah-olah rasa ungkapan terima kasih, kita tolak, kita dapat parcel dari vendor, kita tolak. Tidak. Mitigasinya bagaimana ya? Kita serahkan ke pihak yang ditunjuk untuk bisa dibagi-bagi parcelnya. Jadi ya itu juga salah satu untuk mitigasi ya. Jadi nggak hanya dari akuntan yang menerima. Oke, ini untuk seksi 250 terkait dengan rujukan dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Next, berikutnya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan. Banyak sekali peraturan yang harus kita comply ya, minimal kita paham dan tidak melanggarnya ya. Tetapi memang kita perlu juga koordinasi atau konsultasi dengan bagian legal di dalam perusahaan, bagian pajak, ya jadi enggak, atau internal audit yang terkait dengan tata kelola perusahaan, sehingga akuntan juga mendapatkan informasi yang lengkap, lebih komprehensif. Nah, untuk ketidakpatuhan di sini adalah tindakan kelalaian atau perbuatan jahat yang disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh organisasi perusahaan kita, ya, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, anggota manajemen dan individu lain yang bekerja di bawah arahan organisasi. Ya, terus bagaimana kita merespon adanya ketidakpatuhan? Pertama ya pasti kita mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional dari akuntan. Kedua, kita mengingatkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ya, jadi kalau kita lihat ada 3 line model yang sekarang diterapkan, ya akuntan di mana posisinya? Apakah dia di first line defender, ya bersama-sama dengan supporting departemen atau departemen yang lain untuk mitigasi risiko dan bisa mengarahkan ya semua operasional perusahaan sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan, atau akuntannya semut masuk ke dalam second line. Ya bisa dianggap sebagai risk management officer atau compliance department, itu juga bisa memitigasi risiko yang ada. Dan terakhir memang tujuannya adalah internal audit untuk melakukan fungsi pengawasan. Kalau ini berjalan dengan semestinya sesuai dengan prosedur dan konsep yang ada, harusnya mitigasi terjadinya fraud dan yang lain-lain itu bisa dikurangkan dan ancamannya itu juga bisa diturunkan ke tingkat yang bisa diterima. Ya, pertimbangan akuntan juga pasti bermain di materialitas ya, sama dengan akuntan publik juga di situ ya. Nah, ada proses mengingatkan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Bisa ada proses konsultasi, diskusi. Kalau misalnya kita discuss atau konsultasi dengan mungkin ya high level, kita nggak ada jawaban yang memuaskan, kita bisa discuss dengan internal audit atau bagian legal dan lain-lain. Kalau mentok juga kita diskusi dengan asosiasi kita, IAMI, yang mungkin ada masukan dan arahan yang bagus ya, untuk kita bisa mitigasi ancaman-ancaman yang dijelaskan oleh Prof. Haji di awal. Oke ya, terus ya yang terakhir memang langkah terakhir kita harus menghindari apakah kita perlu resign atau kita bisa diplomasi untuk menolak proyek yang ada risikonya tersebut. Mengambil tindakan yang tadi saya jelaskan ya untuk melindungi kepentingan publik. Tanggung jawab. Jelas ya, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis organisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya itu memang adalah manajemen perusahaan ya, atau direksi. Nah, contoh peraturan perundang-undangan yang perlu ya diperhatikan dan ini ya dipahami juga ya terkait dengan korupsi, penyuapan, kecurangan, dan yang lain-lain ya. Ada di sini juga terkait pajak ya, karena memang akuntan itu mungkin secara garis besar hanya ada akuntan keuangan yang biasa buat laporan keuangan, buat laporan konsolidasi. Ada akuntan manajemen, kita di situ. Ya, IAMI akuntan manajemen ya biasa buat bagaimana kita mitigasi risiko, kita kontrol ya, cost control, terus ada budget di situ maupun kita memberikan advice yang bermanfaat bagi manajemen biar untuk operasionalnya bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Atau akuntan pajak. Ya, akuntan pajak ini ya diharapkan bisa support dari tax compliance ataupun nanti ada terkait dengan perpajakan yang lain atau nanti ada kasus-kasus perpajakan. Bagaimana membuat tax planning yang penting. Ya, memang diharapkan juga ke depannya perusahaan sudah dianjurkan juga perusahaan
untuk bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, GCG, yaitu dengan adanya menerapkan risk management, menerapkan juga dengan standar operation prosedur yang ada, dan macam-macam ya. Oke, next, berikutnya. Seksi 270. Oke, tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. Ini sudah dibahas ya secara global oleh Prof. Haji. Karena ini adalah tekanan yang kita alami ya. Saya juga akuntan yang bekerja di bisnis. Ya memang sebelumnya juga pernah sebagai akuntan publik ya. Tapi saya mengalami juga di bisnis itu seperti apa. Ya, ini akuntan dilarang. Akuntan dilarang membiarkan tekanan dari pihak lain ya. Sehingga adanya pelanggaran terhadap kepatuhan terhadap prinsip dasar etika. Akuntan juga nggak boleh menekan pihak lain ya, sehingga menyebabkan pihak lain tersebut melanggar etika, prinsip dasar etika. Jadi dua sisi, akuntan yang nggak boleh, juga akuntan nggak bisa membiarkan pihak lain menekan akuntan. Contoh tekanan yang akan mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Pertama contoh, tekanan dari anggota keluarga, kenalan, ya terkait dengan benturan kepentingan, ya contohnya adalah dengan pemilihan vendor yang tadi saya ceritakan spesifik mengenai proses tender. Karena bisa juga untuk pemilihan supplier ya atau vendor bisa menggunakan tender atau non tender, tergantung dari materialitasnya. Oke, di sini juga harus sebagai akuntan kita menjalankan fungsi kontrol juga, ya tadi ya untuk three line defender tadi ya, three line model. Terus yang kedua contohnya adalah tekanan dari atasan atau kolega untuk mempengaruhi akuntan dalam menyusun informasi hasil keuangan dan memanipulasi indikator kinerja. Biar direksi atau manajemennya performanya bagus, otomatis yang dilihat pada saat meeting, mungkin meeting bulanan dengan komisaris, dengan owner, laporannya bagus. Gitu. Tapi secara realita nggak sesuai dengan yang ada di secara fundamental atau operation yang ada di perusahaan atau organisasi kita bekerja. Penting ini, penting sekali. Ya, makanya kita perlu akuntan yang bekerja di bisnis adalah akuntan yang profesional, yang diatur dengan kode etik. Jadi nggak bisa manipulate ya. Kecenderungannya bagaimana mengurangi biaya, meningkatkan laba. Tapi pada saat melaporkan ke pihak yang lain, dibedakan lagi. Nah, untuk yang ketiga, tekanan dari atasan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai. Ya, mungkin proyeksi di awal, karena kan memang perusahaan ada strategi jangka pendek, jangka panjang ya. Jangka pendek mungkin dia dengan udah diproyeksikan setahun ke depan menggunakan budget. Tapi jangka panjang secara total 5 tahun ke depan biasanya juga perusahaan ada proyeksi, ya mungkin ada suatu corporate action atau ada suatu project-project yang nggak bisa diidentifikasi di awal, ternyata harus diterapkan karena ada kebutuhan khusus di sana. Nah, di sini kita perlu ya antisipasi apakah yang tadi dibahas ya, kita mempunyai pengalaman untuk menyelesaikan pekerjaan atau project tersebut, kita mempunyai kompetensi dan skill yang memadai, ya. Dan kita juga bisa mengkolaborasi ya, maksudnya mengorganize dengan departemen support, departemen yang lain untuk membantu kita. Itu perlu ya, kita harus hati-hati. Jadi nggak bisa kita jadi apa yang diminta oleh direksi atau manajemen, karena untuk kepentingan ya kita bisa promote lebih cepat, mendapatkan bonus yang lebih besar, kita asal aja, tanpa melakukan analisa dan planning yang baik. Itu diharapkan bisa dikurangi ya, dengan adanya kode etik. Terus yang keempat, tekanan dari kolega dan pihak lain yang terkait dengan bujukan. Ya simple ya, kalau bujukan berarti apa? Ya pasti terkait dengan pemilihan vendor ya. Nah, terkait dengan tender dan yang lain-lain ini bahaya. Jangan sampai kita kenal ya, karena kita ada kenalan dari kolega, vendor tersebut bisa, kan kita harusnya kita bayarnya sebulan atau 2 bulan, jadi seminggu. Nah itu bahaya, karena mengganggu proyeksi cash flow dari perusahaan. Bisa, semua bisa terjadi. Makanya kita harus punya kita harus menerapkan kode etik ya. Jadi nggak sembarangan juga. Terus yang kelima, tekanan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan untuk tujuan penghindaran pajak. Ini bahaya ya. Walaupun istilahnya kita memanfaatkan gray area dengan istilah tax planning, hati-hati. Ya, karena tax planning juga diminta ya oleh KPP. Dan kita nggak sembarangan juga. Jadi akuntan ini kalau udah paling banyak menghadapi adalah terkait dengan tax planning. Jadi hati-hati. Ya, kita harus bisa mitigasi, jangan sampai kita membantu
ya dari sisi organisasi tempat kita bekerja untuk melakukan efisiensi di bidang pajak, tetapi dampaknya kena ke kode etik akuntan ya. Jadi harus hati-hati. Oke, untuk berikutnya ini mungkin tambahan ya yang ingin kita sampaikan bahwa sebenarnya asosiasi kita ya akuntan manajemen IAMI itu ada violation and sanction, sanksi ya, tegas ini sanksi. Jadi kode etik juga bukan berarti kita menganjurkan, mensosialisasikan, mengarahkan. Tapi kalau memang akuntan profesional yang mempunyai gelar CPMA melanggar kode etik, itu ada sanksi. Sanksinya ya memang ada levelingnya ya, ada yang berat, ringan, sedang. Contoh, kalau tidak membayar membership, ada sanksi. Ya, tidak akan mendapatkan jasa yang komprehensif dari IAMI, tidak akan mendapatkan diskon, tidak akan pasti membership dari card-nya juga dipermasalahkan. Nggak ada mendapatkan recommendation dari IAMI. Penting, recommendation. Misalnya kalian mau, rekan-rekan sekalian, butuh rekomendasi untuk mengurus ASEAN CPA, atau untuk mengurus register negara akuntan dan yang lain-lain. Ini perlu. Jadi kita harus mematuhi kode etik ya, karena nanti ada sanksinya. Yang berikutnya, SKP. Sebenarnya ini SKP, sometimes juga kita kan ada masalah dari sisi waktu. Ya, kalau biaya enggak ya. IAMI kita bisa tegaskan apa yang biaya yang kita kenakan worth it dan luar biasa sekali manfaat yang kita terima dari sisi ilmu, informasi maupun knowledge sharing-nya. Jadi jangan segan-segan untuk investasi di bidang ini ya terkait dengan SKP ini untuk mengikuti training atau forum-forum dari Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Kalau misalnya mungkin kita semua lupa ya, atau hilap, atau lupalah misalnya, untuk memenuhi SKP. Ada proses pengingatan kepada kita semua, ada reminding, ya bisa dalam bentuk email, atau WhatsApp, atau apapun itu ya. Terus juga ada tambahan nih, PPL. Ada PPL lagi tambahan di regulasi kita kan. Sekarang setahun berapa? 30 ya. Mungkin kalau asosiasi yang lain, ya IAP itu 40. Jadi kita lebih di bawah ya, lebih fleksibel dan juga bisa cross ya. Jadi apa yang kita peroleh di asosiasi yang lain, IAP maupun IAI, kita bisa ajukan ke IAMI ya. Jadi mudah, fleksibel, nggak sulit. Jadi keinginan kita aja atau istilahnya usaha kita untuk bisa memenuhi SKP. Ya maupun nanti ada sanksi administrasi ya, akan diatur lebih detail di ini ya, peraturan organisasi khusus untuk keanggotaan. Nah, suspension dari membership bisa temporary kalau hanya untuk SKP-nya kurang. Nah, ini diatur ya di peraturan organisasi untuk bidang keanggotaan. Mungkin nanti kalau mau ingin informasi lebih detail lagi, itu bisa ya koordinasi dengan sekre. Terakhir, ini yang terakhir, sanksi paling berat adalah pelanggaran kode etik etika. Jadi nggak hanya kita paham, kita mempelajari aja, ya setelah itu ya udahlah kode etik juga semuanya nggak pakai kode etik, kita doang yang akuntan profesional harus menerapkan kode etik. Ada sanksi pelanggaran kode etik, ya. Ingat, membership di suspension maupun revocation selesai sudah. Ya, walaupun prosesnya nggak langsung, ada proses kita nanti mungkin terkait kita perlu memberikan keterangan, ada kita perlu menjelaskan, dan yang lain-lain. Ada urutannya yang diatur lebih lanjut ya. Nah, tapi ini kalau membership sekali sudah dicabut, gelar kita juga dicabut. Yang berat adalah kalau misalnya kita terdaftar di semua asosiasi. Kalau kita terdaftar di IAPI, IAMI, berarti tiga-tiganya bisa dicabut. Luar biasa, usaha kita, perjuangan kita, doa kita untuk dapat gelar, susah payah kan, itu segampang itu dicabut. Makanya kode etik ini penting sekali untuk kita terapkan dan semoga ya kode etik ini juga mendukung kita sebagai akuntan profesional sehingga kita dikasih wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Misalnya untuk pelaporan keuangan itu harus disusun dan disetujui oleh akuntan profesional yang mempunyai gelar CA, CPMA, CPA, tapi dengan beberapa aturan main yang jelas ya, karena ada pemisahan fungsi atau biar nggak ada konflik of interest juga di situ antara pemeriksa maupun penyusun. Ya, semoga sharing yang kita berikan sebagai Komite Etika IAMI
Dan nanti next kita schedulekan lagi kalau ada revisi kode etik, kita akan bahas lebih detail lagi di forum khusus ya, sehingga bisa ada contoh-contoh yang bisa kita diskusikan. Mungkin ini kurang, tapi kita bisa share ya. Jadi sama-sama kita bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan kode etik akuntan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga penjelasan yang sudah diberikan oleh Prof. Aji maupun saya sendiri bisa dipahami oleh kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun ada perkataan yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Aji Suratman dan Bapak Andi Imanuddin. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat tidak hanya bagi para wisudawan, tetapi bagi kita semua yang hadir hari ini. Terima kasih kepada Bapak Andi Imanuddin dan Bapak Prof. Aji untuk kembali ke tempatnya. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sharing session tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Wisuda CPME Angkatan ke-35 dan 36. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara wisuda hari ini. Jayalah terus akuntan manajemen, sampai bertemu di kegiatan IAMI selanjutnya. Semoga sukses menyertai Bapak dan Ibu. Saya Anggita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.